Ada pengalaman yang agak mistis yang sampai sekarang mungkin Gus Nuril yang bisa menjelaskan. Saya menjemput Gus Dur di Ciganjur. Dari Ciganjur naik mobil, saya nyetir, Gus Dur di samping ke hotel Danau Sunter. Danau Sunter. Saya nggak tahu jalan, belum ada Google waktu itu. Gus Dur kan matanya udah nggak bisa melihat, dia bisa ngomong dari saya kiri kanan sampai nyampe. Itu sungguh saya bersaksi bahwa itu benar karena saya yang nyetir sendiri dan itu sampai. Saya pikir ini diapalin atau gimana gitu loh. Saya sering ke Ciganjur mendengarkan musik klasik bersama Gus Dur di ruangannya yang sempit itu, yang sedikit tekil ya, mendengarkan Beethoven dan juga lagunya Ebit Ayah itu, yang dia terkesan dengan bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari. Saya pikir ayahnya ternyata kakeknya, karena ayah Gus Dur meninggal lebih awal ya. Nah, beliau bilang, Mas Budi, di Indonesia ini hanya saya dan Pak Harto. Saya di sini, Pak Harto di sana, main tali. Kita buat semua orang loncat-loncat. Jadi ya dia bilang begitu, saya bikin semua orang loncat-loncat. Karena hanya saya yang bisa nandingi Pak Harto untuk memainkan tali itu. Terus waktu itu beliau menggandeng Ibu Tutut kemana-mana. Saya tanya, kenapa Mbak Tutut digandeng kemana-mana waktu kirap remaja itu? Begini, Pak Harto itu kelamaan. Betapapun hebatnya seorang presiden, kalau terlalu lama, akhirnya nggak baik. Lingkaran dalamnya makin menguasai, menyetir, musuhnya makin banyak yang sakit hati. Maka Pak Harto harus turun. Nurunkan Pak Harto itu nggak gampang. Makanya saya ajak Mbak Tutut agar Mbak Tutut yang menggantikan nantinya. Nah kalau Mbak Tutut kemudian naik, macam-macam, nuruninya lebih gampang, dia bilang begitu. Waktu KPU diketuai oleh Pak Rudini, kan masih ada utusan golongan. Konghucu nggak dapet. Saya ngadep Gus Dur, waktu itu kantor PBNU masih reot lah, bangkunya juga masih reot gitu loh. Udah, kamu demo, saya di belakang. Karena ada di belakang ada Gus Dur, saya berani kan. Kemudian saya demo sampai masuk ke ruangannya Pak Rudini. Pak Rudini bingung, saudara siapa? Saya Ketua Umum Matakin, Konghucu. Kok kayak orang Batak katanya? Nggak ada kelihatan Cina-Cinanya, nggak ada gitu loh. Nah, setelah itu ada konferensi pers di ruangan PBNU dan beliau bukannya di belakang, tampil ke depan. Dia bilang, bagi saya Matakin adalah mataku. Anda bisa membayangkan bahwa mata bagi seorang Gus Dur adalah harta yang sangat berharga. Dan dia menganggap Matakin adalah mataku. Beliau kalau membela, orang lain hanya membela secara wacana. Tapi Gus Dur pasang badan. Arswendo Atmowiloto kayak apa itu? Waktu dia menempatkan ranking Nabi Muhammad tidak di tempat teratas. Mau dibunuh, Gus Dur pasang badan. Mbak Inul Daratista pasang badan. Demikian juga Konghucu. Jadi kalau ada orang seperti beliau, rasanya kita harus nunggu waktu lama sekali. Bayangannya aja belum ada saya. Bayangannya belum ada. Nanti kalau boleh dikasih kesempatan, di terakhir saya mau nyanyi lagu untuk Gus Dur yang saya ciptakan khusus untuk haul beliau yang ke-15. Bahkan saya, Pak Bingki, Pak Chandra, kalau menghadap dia dikenalin sama orang, ini anggota ITSMI katanya. Apa itu ITSMI? Bukan Ikatan Cendekiawan. Ikatan Cendekiawan Muslim, bukan. Ikatan Cina Melarat Indonesia. Karena ketika Konghucu dilarang oleh pemerintah Orde Baru, yang masih tinggal menganut agama leluhurnya, masih bertahan, ya yang melarat-melarat. Karena kan nggak ada yang dipertahankan lagi, wong nggak punya apa-apa, ya sudah gitu loh.
Tapi kalau yang lebih kaya kan demi keselamatan lari gitu loh. Jadi benar kata Gus Dur, ini ikatan Cina Melarat Indonesia. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati, salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Perkenalan saya dengan Gus Dur itu sangat panjang sekali. Sejak beliau masih bisa melihat ya. Saya baru lulus dari IPB tahun 84, kemudian tahun 86 saya bekerja di Kalbe Pharma Group dan kemudian mendapat tugas membuat visibility study tentang proyek-proyek baru. Dan ketika saya mendapat tugas untuk menyusun visibility study tentang Ensiklopedia Nasional Indonesia yang pertama, saya terlibat perkenalan pertama dengan Gus Dur tahun 1986. Ensiklopedia itu melibatkan 400 tokoh besar, dan khusus untuk Islam dipilih kontributornya adalah tokoh-tokoh besar Islam. Pertama yang dipilih adalah Cak Nurholis Majid, tapi kemudian karena beliau sangat sibuk, dilimpahkan kepada Gus Dur yang lebih muda. Tapi kemudian Gus Dur baru berjalan beberapa bulan, waktunya juga tidak punya, akhirnya dilimpahkan sampai akhir dengan Pak Johan Effendi. Jadi saya sekaligus berkenalan dengan 3 tokoh besar seperti itu. Sementara kalau di Hindu dengan Nyoman Pendit, Buddha dengan guru saya Pak Hudaya Kandah Jaya, kemudian dengan Kristen itu Pendeta Eka Dharma Putra pada waktu itu. Dan sejak saat itu saya intens berhubungan dengan Gus Dur. Saya punya catatan ada 17 poin ini yang saya susun secara kronologis. Tadi pertama menyusun ensiklopedia nasional, yang kemudian selesai menjadi ensiklopedia nasional yang pertama di Indonesia dan satu-satunya 18 jilid. Melibatkan termasuk dibeli oleh Pak Harto 200 set. Sempat ketemu Pak Harto, Pak Tribeni dan segala macam. Kemudian perkenalan Gus Dur yang kedua ketika beliau menjadi Ketua Umum PBNU, ada pasangan Konghucu yang ditolak catatan sipilnya karena Konghucu waktu itu tidak dianggap sebagai agama. Padahal ada Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 yang menegaskan bahwa agama yang banyak dipeluk oleh masyarakat Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan meskipun demikian, bagi mereka yang beragama Tao, Shinto, Bahai, Zoroastrian, Sikh dan Yahudi itu juga boleh. Tapi kemudian undang-undang yang resmi itu dikalahkan oleh peraturan Menteri Dalam Negeri yang waktu itu ditandatangani oleh Pak Amir Mahmud yang menghapus KTP Konghucu pada tahun 78. Sedangkan saya sendiri adalah kelahiran tahun 60, ketika tahun 77 saya mendapat KTP yang pertama, KTP-nya Konghucu. Jadi perlu diluruskan bahwa bukan Konghucu ada karena Gus Dur, tapi Gus Dur yang memulihkan. Ya. Nah, Budi Wijaya ini menggugat sampai ke Mahkamah Agung, akhirnya menang. Tapi waktu di Pengadilan Negeri dan Tinggi kalah. Tapi Gus Dur sebagai Ketua PBNU pada tahun 96, bulan Juli dan bulan September, duduk menjadi saksi ahli, nongkrongin sidang selama 1 hari penuh, luar biasa. Pengalaman kedua, tahun 97, beliau mendirikan Yayasan Nur Kebajikan. Yayasan Nur Kebajikan ini adalah yayasan yang dibentuk khusus oleh Gus Dur untuk memperjuangkan kembalinya agama Konghucu. Dan dia bilang, kalau saya sudah serius, saya akan tunjuk
orang yang paling tepat sebagai ketuanya, yaitu Pak Bondan Gunawan, yang kemudian menjadi sekretaris kabinet ya, seperti itu. Jadi beliau bikin namanya Nur, Islam Cahaya, kebajikan adalah salamnya Konghucu. Jadi dia bilang kita harus berjuang itu. Dan setelah itu kita ketemu juga dengan Presiden Konghucu dari Korea, Profesor Choi Gunduk dari Sun Kyun Kwan organisasi, di hotel yang di Pecenongan yang warnanya merah, itu apa tuh? Red Top, ya. Saya waktu itu baru sekretaris umum. Gus Dur mengatakan, memperkenalkan diri sebagai, marah. Gus Dur marah ketika Choi Gunduk mengatakan, tolong yang Konghucu dibantu. Beliau marah, Bapak tidak perlu ngomong begitu. Saya yang memang harus bertanggung jawab, bukan Bapak. Saya akan bela Konghucu, bukan karena permintaan Anda, tapi karena itu kewajiban kemanusiaan, dan saya akan berdiri di depan untuk itu. Nah, kemudian dia bilang, justru saya yang akan meminta kepada Profesor agar umat Islam yang jumlahnya sedikit di Korea juga dilindungi, karena itu adalah kewajiban dari seorang yang benar-benar memahami agama apapun agamanya. Jadi Gus Dur bukan saja membela yang lain, tapi juga membela tentu umatnya sendiri. Kemudian ada pengalaman yang agak mistis yang sampai sekarang mungkin Gus Nuril yang bisa menjelaskan. Saya menjemput Gus Dur di Ciganjur. Dari Ciganjur naik mobil, saya yang nyetir, Gus Dur di samping, ke hotel Danau Sunter. Danau Sunter. Saya nggak tahu jalan, belum ada Google waktu itu. Gus Dur kan matanya udah nggak bisa melihat, dia bisa ngomong dari saya, kiri, kanan, sampai nyampe. Itu sungguh saya bersaksi bahwa itu benar, karena saya yang nyetir sendiri dan itu sampai. Saya pikir ini diapalin atau gimana gitu loh. Hebat itu. Kemudian tadi yang nyambung cerita Gus Nuril, saya sering ke Ciganjur mendengarkan musik klasik bersama Gus Dur di ruangannya yang sempit itu, yang sedikit tekil ya, yang ya, mendengarkan Beethoven dan juga lagunya Ebit Ayah itu, yang dia terkesan dengan bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari. Saya pikir ayahnya ternyata kakeknya, karena ayah Gus Dur meninggal lebih awal ya. Nah, beliau bilang, Mas Budi, di Indonesia ini hanya saya dan Pak Harto. Saya di sini, Pak Harto di sana, main tali. Kita buat semua orang loncat-loncat. Jadi ya dia bilang begitu, saya bikin semua orang loncat-loncat karena hanya saya yang bisa nandingi Pak Harto untuk memainkan tali itu. Terus waktu itu beliau menggandeng Ibu Tutut kemana-mana. Saya tanya, kenapa Mbak Tutut digandeng kemana-mana waktu kirap remaja itu? Begini, Pak Harto itu kelamaan. Betapapun hebatnya seorang presiden, kalau terlalu lama akhirnya nggak baik. Lingkaran dalamnya makin menguasai, menyetir, musuhnya makin banyak yang sakit hati. Maka Pak Harto harus turun. Nurunkan Pak Harto itu nggak gampang. Makanya saya ajak Mbak Tutut agar Mbak Tutut yang menggantikan nantinya. Nah kalau Mbak Tutut kemudian naik, macam-macam, nuruninya lebih gampang, dia bilang begitu. Terus saya bilang, kesuwen Gus, sampean aja yang jadi presiden. Edan apa kowe? Katanya. Aku kan buta, katanya. Saya bilang, ada Gus, presiden yang pimpinan yang buta. Siapa itu? Prabu Destarasta dari Astina ya. Kurang ajar, itu kan wayang katanya. Kemudian kita dialog, Gus, saya minta kalau sampai jadi presiden, kabinetnya hanya 13 menteri saja. Kayak saya terinspirasi oleh Amerika, oleh Singapura yang menterinya hanya 13. Gus Dur 14. Kita hayal-hayalan loh. 14-13, akhirnya di breakdown. Ternyata beliau ada menteri agama, saya nggak ada.
Saya bilang agama mendingan diserahkan ke majelisnya aja Gus, yang penting pemerintah melindungi gitu loh. Beliau tetap ngotot karena bapaknya kan menteri agama gitu loh, jadi ada sejarah itu. Tapi ternyata setelah jadi presiden 34 menteri juga gitu loh. Nah terus waktu KPU diketuai oleh Pak Rudini, kan masih ada utusan golongan. Konghucu nggak dapet. Saya ngadep Gus Dur. Waktu itu kantor PBNU masih reot lah, bangkunya juga masih reot gitu loh. Udah, kamu demo, saya di belakang. Karena ada di belakang ada Gus Dur, saya berani kan. Kemudian saya demo sampai masuk ke ruangannya Pak Rudini. Pak Rudini bingung, saudara siapa? Saya Ketua Umum Matakin, Konghucu. Kok kayak orang Batak katanya? Nggak ada kelihatan Cina-Cinanya, nggak ada gitu loh. Nah, setelah itu ada konferensi pers di ruangan PBNU, dan beliau bukannya di belakang, tampil ke depan. Dia bilang, bagi saya Matakin adalah mataku. Anda bisa membayangkan bahwa mata bagi seorang Gus Dur adalah harta yang sangat berharga. Dan dia menganggap Matakin adalah mataku. Beliau kalau membela, orang lain hanya membela secara wacana. Tapi Gus Dur pasang badan. Arswendo Atmowiloto kayak apa itu? Waktu dia menempatkan ranking Nabi Muhammad tidak di tempat teratas. Mau dibunuh, Gus Dur pasang badan. Mbak Inul Daratista pasang badan. Demikian juga Konghucu. Jadi kalau ada orang seperti beliau, rasanya kita harus nunggu waktu lama sekali. Bayangannya aja belum ada, saya kira. Bayangannya belum ada. Nanti kalau boleh dikasih kesempatan, di terakhir saya mau nyanyi lagu untuk Gus Dur yang saya ciptakan khusus untuk haul beliau yang ke-15. Kemudian 20 November tahun 98, saya ingat harinya karena itu ulang tahun anak saya, tapi saya terpaksa harus ngikutin Gus Dur di Ciganjur. Waktu itu NU sedang didera naga hijau, kiai-kiai yang banyak dibunuhin. Gus Dur begitu marah, sekali. Duduk di samping saya dan saya paham, karena saya lama mengenal beliau, saya paham Gus Dur itu nggak boleh dilarang, tapi dijorke kemudian disadarkan. Saya bilang, Gus Dur harus marah dong. Gus Dur kan ketua umum PBNU, masa kiainya dibunuhin nggak marah? Ketua umum macam apa gitu? Marah Gus, marah. Mukanya marah sekali gitu, marah sudah. Wah, muka Gus Dur kalau udah marah kan kelihatan sekali. Terus begitu sudah kira-kira sampai puncak saya ngomong, tapi sampean kan pemimpin bangsa, guru bangsa. Sampean tentu sadar kalau sampean marah, bangsa ini akan jadi apa? Bangsa ini pasti akan hancur. Nggak ada bentuknya lagi. Dan kalau Indonesia sudah hancur, sulit untuk menyatukan kembali. Jadi tinggal sampean saja milih, mau jadi ketua umum PBNU atau mau jadi pemimpin bangsa. Pilih sampean. Nangis. Dan ketika nangis, kita tahu bagi Gus Dur kebenaran besar harus mengalahkan kebenaran kecil. Dan itulah yang terjadi. Dia berdiri sebagai anak bangsa yang berjuang. Pemilu 99, PKB sudah dideklarasikan. Saya termasuk penandatangannya. Gus Dur bilang, aku mau bikin partai dan harus Matori yang jadi ketua. Karena dia yang paham pada waktu itu ya, sebelum pengkerengan. Ya. Beliau sampai itu, minta Matori yang jadi. Kemudian PKB suaranya nggak bagus, saya lapor, Gus, daerahku Sunter, yang milih cuma 2 orang Gus, saya sama istri saya, dia bilang. Beliau sama Mbak Mega lagi jalan-jalan ke Blitar segala macam. Saya bilang, Gus Dur bilang, tenang aja Mas Budi, Jimmy Carter sebagai pengamat pemilu sudah ngomong sama saya nanti akan datang lagi, sudah ketemu sampean dan Anda menjadi presiden.
pasti saya jadi presiden katanya. Bukan Gus Dur yang ngomong, tapi Jimmy Carter sudah ngomong begitu. Ya mungkin Jimmy Carter buat nama juga nggak tahu ya. Karena Gus Dur sering kalau dia mau menolak seseorang dia bilang, saya kan hanya nurut kiai-kiai besar. Ya, padahal kiai-kiai besar beliau yang nyuruh juga gitu loh. Itu ilmu yang saya gunakan. Kalau saya ditekan orang, saya bilang, saya mah setuju dengan Anda, tapi bos-bos saya nggak setuju. Itu ilmu dari Gus Dur itu. Paham ya? Iya, terus, nah, saya baru pulang dari Hong Kong, menghadiri peringatan hari lahir Konghucu di Hong Kong, bulan Oktober awal, naik pesawat sebelah dengan Pak Johan Effendi, dapat berita, Pak Amin Rais terpilih menjadi Ketua MPR. Turun, lagi seru pemilihan Gus Dur sama Mbak Mega. Nah, singkat cerita, semua sudah tahu Gus Dur jadi presiden, 20 Oktober tahun 1999 dilantik. Ajudan yang pertama, Angkatan Darat, saya lupa namanya, saya pas ke Ciganjur, saya dikira adiknya. Ya, wajahnya kan mirip-mirip tadi ya. Wajahnya mirip-mirip, malah Bu Sinta bilang, harusnya foto itu jangan sama Mbak Yeni, tapi sama Lisa. Kalau Lisa klop katanya, mukanya seragam. Nah terus dia bilang, ini nanti yang bacakan sumpah siapa? Ya Bapak yang bacain, yang bisikin. Bukannya Gus Dur bisa, nggak bisa baca loh beliau. Dia bilang, bukannya katanya remeng-remeng opo, dia bilang nggak bisa itu. Jadi beliau yang bisikin gitu, seperti itu. Nah masih di bulan Oktober, Pak Bingki Irawan, tokoh Konghucu dari Jawa Timur, bersama saya pagi buta, jam 4 pagi ke istana. Dari Sunter nggak ada rencana apa-apa, hanya pengen nyambangin Gus Dur karena kita biasa datang. Kemudian di bawah jembatan kereta di Istiqlal, yang kereta di atas itu, tiba-tiba saya dengan Pak Bingki, entah dapat ilham dari mana, saling memandang, yuk kita usul ke Gus Dur bikin Imlek nasional. Ngadep Gus Dur bertiga, Gus, mumpung sampean jadi presiden, boleh dong sekali-sekali umat Konghucu mendapatkan Imlek nasional. Apa itu katanya? Ya Imlek yang dihadiri sampean sebagai presiden, Bu Mega, kemudian Pak Amin, Pak Akbar Tanjung, para menteri, para duta besar, tokoh-tokoh Konghucu dari seluruh Indonesia, tokoh-tokoh Tionghoa, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Apa jawaban Gus Dur? Tidak bilang setuju atau tidak setuju, tapi bilang, adakan 2 kali. Adakan 2 kali. 2 kali Gus? Iya. Apa itu? Kamu menunjuk saya jadi ketua panitia Imlek di Jakarta. Fotonya tadi itu. Cak Bingki, dia panggilnya Cak Bingki, jadi ketua panitia Cap Gomeh di Surabaya. Gus, waktu itu Pak Rusdi, kita meyucien, nggak punya duit. Matakin organisasi bawah tanah nggak punya duit. Saya pura-pura nolak, Gus. Hindu cuma nyepi, Buddha cuma waisakan sekali. Natal Kristen Katolik batonan berdua. Batonan kalau bahasa Tegal ya. Berdua itu loh. Kalau Islam sering ya memang jumlah beliau lebih banyak, gak ada masalah gitu loh. 1 kali aja Gus, enggak 2 kali. 1 kali Gus nanti nggak dikira nggak adil. Ini pertama kali. Akhirnya ngotot tetap 2 kali. Saya ke kantor jam 8, telepon berbunyi. Dimarahin Mbak Rati Harjono waktu itu. Sebagai sekretaris pribadi. Mas Budi, sampean kok egois bener? Egois apa Mbak? Itu Imlek 2 kali, yang lain kan cuma sekali. Ngomong sama mbahmu, kalau mbahmu bilang sekali, saya juga senang 1 kali. Tapi beliau tetap ngotot. 17 Februari tahun 2000 di Balai Sudirman. Saya ketua panitia, masih ganteng, rambut masih lebat ya. Itu Mbak Yeni, ya Mbak Yeni. Tadi di gambarnya Berani yang ditampilkan tuh ada saya juga, ada Pak Sutioso segala itu Imlek kedua.
Imlek kedua ini Imlek pertama. Ya, saya belum pernah pidato di depan presiden, gemeteran itu, ya, gemeteran. Kemudian KTP Konghucu belum pulih. Pagi buta saya lapor itu karena Pak Johan Effendi sering nelpon saya. Gus Dur kan jadi presiden kerjanya marah-marah terus tuh. Kalau lagi marah-marah saya ditelepon Pak Johan, tuh bapakmu lagi marah, kamu temenin jalan-jalan itu. Jadi saya itu kayak bolo ketiplak. Kerjanya cuma guyoni Gus Dur gitu loh. Kerjanya guyoni Gus Dur. Pernah suatu saat dia baru di demo perempuan soal undang-undang KDRT. Ya. Padahal beliau setuju ada undang-undang itu, tapi kan pengen dicepat. Jadi dia pulang kecapean, dan setiap kali pulang kecapean, dia tidur di satu ruangan, kemudian diinfus oleh dokter Umar. Nah, saya guyonin Gus, you harusnya ngomong sama kaum perempuan yang konsisten. Katanya anti kekerasan, tapi kalau kurang keras ngamuk. Saya bilang. Gus Dur tuh ketawa ngeklak tuh, sampai infusnya pada jatuh. Saya di giliran disuruh keluar sama dokter Umar. Mas Budi jangan di dalam katanya, bikin orang jadi infus pada jatuh. Itu agak porno sedikit, nggak apa-apa ya. Nah, di pagi buta itu saya cerita soal KTP. Waktu itu Menteri Dalam Negerinya Letnan Jenderal atau Jenderal Suryadi Sudirja. Beliau bilang, Gus, KTP kamu belum ya? Mendagri ya, dipanggil loh pagi itu, dimarahin di depan saya kan nggak enak. Pagi buta jam 5 pagi, Pak Suryadi Sudirja dipanggil di depan saya, dimarahin gara-gara KTP Konghucu belum dipulihkan. Dan pada 31 Maret tahun 2000, pas ulang tahun saya yang ke-40, KTP Konghucu mulai disampaikan. Nah, ada satu peristiwa ketika saya dengan Menteri Darusman ya? Marzuki Darusman, saya makan satu meja dengan Gus Dur, membahas soal statement dari Lee Kuan Yew yang menyakiti Indonesia. Yang menyakiti Indonesia itu Gus Dur marah betul gitu. Gus Dur marah betul. Nah, saya ilmu yang tadi, yang 20 November manasin Gus Dur soal naga hijau. Gus, Lee Kuan Yew itu biarpun pemimpin besar kan negaranya kecil gitu loh. Jauh dibanding Indonesia, jangan mau dihina Gus. Marah lagi kan dia. Tapi saya bilang, tapi ingat Gus, Lee Kuan Yew itu meskipun orang Singapura itu Cina loh Gus. Kalau orang salah paham, waktu itu rasialisme masih panas, sampai marahnya ke Lee Kuan Yew, nanti Cina-Cina yang seperti kami yang jadi korban. Dia sadar loh, dia membela kita loh. Luar biasa Gus Dur. Bahkan saya, Pak Bingki, Pak Chandra, kalau menghadap dia dikenalin sama orang, ini anggota ITSMI katanya. Apa itu ITSMI? Bukan Ikatan Cendekiawan. Ikatan Cendekiawan Muslim, bukan. Ikatan Cina Melarat Indonesia. Karena ketika Konghucu dilarang oleh pemerintah Orde Baru, yang masih tinggal menganut agama leluhurnya, masih bertahan, ya yang melarat-melarat. Karena kan nggak ada yang dipertahankan lagi, wong nggak punya apa-apa, ya sudah gitu loh. Tapi kalau yang lebih kaya kan demi keselamatan lari gitu loh. Jadi benar kata Gus Dur, ini Ikatan Cina Melarat Indonesia. Nah, terakhir ini, ketika beliau harus keluar, teman-teman Gus Durian, teman-teman pendukung Gus Dur itu membuat panggung di Monas. Di depan Istana Merdeka, Merdeka Utara, sementara Bu Mega dan para anggota Ketua MPR sedang rapat di kantor Wakil Presiden. Semua orang suruh maju orasi. Nah saya bingung, ini yang dari Konghucu anaknya Gus Dur tampil membela. Nah saya ngomong apa? Saya bilang, bagi saya Gus Dur bukan hanya seorang presiden. Presiden hanya 5 tahun, paling 10 tahun. Ada yang mau 3 kali pun tertolak kan? Ya.
hanya 2 kali. Waktunya pendek. Bagi kami, Gus Dur bukan presiden. Mau jadi presiden boleh, enggak jadi presiden juga enggak apa-apa. Karena beliau adalah bapak kami. Dan bapak umurnya lebih abadi daripada seorang presiden. Terus, Imlek ketiga, Gus Dur sudah lengser. Bu Mega yang naik. Saya dengan Pak Chandra datang ke Ciganjur, Gus, tetap hadir ya? Enggak, biar dia aja, katanya. Maksudnya Bu Mega aja. Saya ngomong, Gus, katanya ngakunya bapaknya Konghucu, anaknya punya gawe kok nggak datang. Ya udah deh, saya datang. Nah, saya datang, kemudian saya dorong tuh. Saya gandeng, para wartawan bilang, dudukin sebelahnya Pak, dudukin sebelahnya. Kalau saya waktu itu punya keberanian, saya dudukin bareng gitu loh. Karena Bu Meganya nggak ada masalah. Gus Durnya nggak maunya di pojok. Padahal bisa saja saya tipu ya, tapi saya takut kualat waktu itu. Mungkin kalau saya dudukin, udah selesai urusannya itu waktu itu ya. Nah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau boleh nyanyi sebentar. Ya, boleh, silakan Haksu. Hah? Silakan Haksu, boleh. Ini nyanyinya akapela jadi nggak ada musiknya ya. Tapi saya bikin khusus untuk haul ini. Aku sangat bahagia kenal dekat dengannya, sosok guru bangsa nan sederhana, berani, jujur, arif, bijaksana, selalu tampil membela siapapun yang terhina, tidak pandang suku, bangsa, agama, kemanusiaanlah arti dasarnya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kuhormati, engkaulah sosok yang tegas, jujur, penuh cinta kasih, berani. Indonesiaku kini sedang menanti. Indonesiaku kini sedang menanti. Nah ini dalangnya nih, Mas Wahyu nih, ya, yang sering kita pagi-pagi datang. Terima kasih. Salam kemanusiaan.